Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Di sini sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sania Pramasari, NIM 13/2024, Prodi PPKN, mata kuliah Hukum Perdata dan Acara Perdata. Dosen pengampu Nana Jayani, SPD MPD. Pengertian persilahan hubungan industrial. Persilahan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat antara pengusaha dan pekerja buruh mengenai hak kepentingan dan pemutusan hubungan kerja PHK atau antara serikat pekerja. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Contoh kasus PHK sepihak tanpa alasan yang sah. Seorang karyawan bernama Andi telah bekerja selama 8 tahun di PT Sinar Terang Elektronik sebagai teknis produksi. Tanpa pemberian tahu sebelumnya, perusahaan memberi surat PHK ke sepihak dengan alasan esensi perusahaan, tetapi tidak memberikan pesangon dan uang penghargaan masa kerja sebagaimana diatur dalam peraturan ketenagaan kerja. Andi merasa dirugikan karena 1. Tidak ada bukti yang nyata bahwa perusahaan sedang esensi. 2. Ia berhenti tanpa melalui perundingan yang terlebih dahulu. 3. Tidak menerima hak-hak normatif seperti pesangon dan uang penggantian hak. Tahap bipartit. Andi bersama serikat pekerjanya mengajukan perundingan bipartit dengan pihak HRD perusahaan. Dalam perundingan, perusahaan tetap menolak memberi pesangon karena menganggap PHK sudah sesuai keputusan manajemen. Setelah 30 hari perundingan tidak mencapai kesepakatan, dibuat bercerita acara gagal bipartit. 2. Tahap mediasi dinasti ketenagaan kerja. 1. Andi melaporkan kasus ini ke Dinas Ketenagakerjaan setempat. 2. Mediator memanggil kedua belah pihak untuk mediasi. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa perusahaan tidak memiliki bukti esensi, laporan keuangan atau restrukturisasi. 2. PHK dilakukan tanpa izin dari lembaga penyelesaian perselisihan, anjuran mediator. Perusahaan wajib membayar pesangon untuk penghargaan masa kerja dan penggantian hak sesuai pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Perusahaan menolak anjuran mediator. Kasus dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). 3. Proses di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Andi mendaftarkan gugatan ke PHI Pengadilan Negeri tempat perusahaan berdomisili. Di dalam sidang, hakim memeriksakan bukti dari kedua belah pihak. Ternyata benar bahwa perusahaan tidak pernah mengajukan izin esensi ke Dinasker dan tidak memberikan hak normatif. Putusan PHI 1. PHK oleh PT Sinar Terang Elektronik dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. 2. Perusahaan diwajib membayar uang pesangon 2 kali lipat ketentuan pasal 156 ayat 2. Uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak. 3. Jika perusahaan tidak memperkerjakan kembali Andi, maka harus membayar kompensasi sebesar 6 bulan upah. Upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Perusahaan mengajukan kasasi tetapi menolak hak kasasi dan menguatkan putusan PHI. Putusan MA bersifat final dan mengikat
mengikat. Hasil akhir, perusahaan membayar seluruh hak Andi sesuai putusan PHI. 2. Kasus menjadi pelajaran bagi perusahaan agar tiap PHK harus dilakukan sesuai produksi hukum dan melalui perundingan yang adil. Kesimpulannya, kasus ini menunjukkan pentingnya tahap penyelesaian perselisihan hubungan industrial. 1. Bipartisasi, negosiasi langsung. 2. Mediasi melibatkan pihak ketiga netral Dinasker. 3. PHI pengadilan yang memutuskan sah tidak nyata PHK. 4. Kasus KMA upaya hukum terakhir. Tujuannya akhirnya memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi pekerja dan pengusaha sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.